Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Tajudin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa penyebaran agama Islam melalui dakwah misionaris di wilayah Punjab yang dilakukan oleh seorang wali sufi dari tarekat Chishti menyebabkan masuknya banyak suku asli ke dalam agama Islam. Namun, usaha dakwah tersebut juga menghadapi penolakan dari sebagian kelompok, yang berujung pada konflik fisik hingga gugurnya tokoh utama dakwah tersebut sebagai martir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Khawaja Tajudin Chishti, seorang wali sufi dari tarekat Chishti yang hidup pada abad ke-14. Beliau dikenal karena peran aktifnya dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Punjab melalui pendekatan spiritual dan misionaris. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa ini terjadi pada abad ke-14, sebuah masa ketika dakwah Islam berkembang pesat di wilayah anak benua India, termasuk Punjab, melalui aktivitas para sufi dari berbagai tarekat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lokasi utama peristiwa ini adalah di Chishtian, sebuah daerah yang terletak di wilayah Punjab, yang kini termasuk dalam wilayah negara Pakistan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Tajudin Chishti melakukan dakwah karena keyakinan dan tanggung jawab spiritual sebagai seorang sufi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Penyebaran ini mengundang respons positif dari banyak suku lokal yang akhirnya memeluk Islam. Namun, penyebaran ajaran ini juga memicu perlawanan dari kelompok yang menentang perubahan agama dan pengaruh luar, sehingga timbul pertentangan yang berujung pada kematian sang sufi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dakwah dilakukan dengan pendekatan spiritual khas tarekat Chishti, yaitu melalui keteladanan, ajaran cinta kasih, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Keberhasilan dakwah tersebut menyebabkan masuknya banyak suku lokal ke dalam Islam. Namun, di tengah proses ini, muncul perlawanan dari kelompok yang tidak menerima dakwah tersebut. Dalam suatu pertempuran akibat konflik dakwah, Khawaja Tajudin Chishti gugur sebagai martir dan kemudian dimakamkan di Chishtian, tempat beliau menyebarkan ajarannya. Khawaja Tajudin Chishti merupakan salah satu wali sufi penting dari tarekat Chishti yang hidup pada abad ke-14 dan berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Punjab, khususnya di daerah Chishtian yang kini berada dalam wilayah negara Pakistan. Tarekat Chishti sendiri merupakan salah satu cabang tarekat sufi paling berpengaruh di anak benua India yang dikenal karena ajarannya yang menekankan pada cinta, toleransi, kedamaian, dan pelayanan kepada sesama umat manusia tanpa memandang kasta, agama, atau etnisitas. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para sufi Chishti berbeda dari metode dakwah formal ulama institusional, karena mereka mengandalkan hubungan spiritual langsung, keteladanan hidup, dan pengaruh batin melalui zikir serta majelis-majelis rohani. Khawaja Tajudin Chishti menjalankan misi dakwah di wilayah Punjab yang pada masa itu dihuni oleh berbagai suku lokal yang masih memeluk kepercayaan dan adat pra-Islam. Masyarakat setempat tertarik kepada ajaran-ajaran sufistik yang dibawakan oleh Khawaja Tajudin karena pendekatannya yang humanistik dan spiritual. Pengaruh dakwah sufi tidak hanya bersifat religius tetapi juga sosial dan budaya. Ajaran cinta dan kesetaraan sosial dari tarekat Chishti menjadi daya tarik bagi suku-suku yang sebelumnya tertindas oleh sistem kasta atau perbedaan kelas sosial. Banyak suku asli di Punjab memeluk Islam karena pengaruh langsung dari interaksi mereka dengan para wali sufi seperti Khawaja Tajudin. Namun, dalam konteks dakwah abad pertengahan di Asia Selatan, proses konversi dan penyebaran Islam tidak selalu berjalan mulus. Terdapat pula perlawanan dari kelompok-kelompok lokal yang merasa bahwa kehadiran dakwah Islam mengancam struktur sosial,
kepercayaan tradisional, dan kepentingan politik setempat. Permusuhan yang muncul terhadap Khawaja Tajuddin Chishti menjadi bukti bahwa keberhasilan dakwahnya menghadirkan tantangan nyata. Beliau menghadapi konflik bersenjata dengan kelompok-kelompok yang menentang aktivitas dakwah Islam yang dibawanya. Dalam pertempuran tersebut, Khawaja Tajuddin Chishti gugur sebagai syahid dan beliau dimakamkan di Chishtian, sebuah kota yang kelak menjadi pusat ziarah dan spiritualitas sufi di wilayah tersebut. Makam Khawaja Tajuddin Chishti hingga kini menjadi tempat suci yang dihormati oleh banyak orang, tidak hanya oleh umat Islam dari kalangan Sunni dan pengikut tarekat, tetapi juga oleh masyarakat setempat yang memandang beliau sebagai tokoh spiritual lintas golongan. Tradisi ziarah dan peringatan hail beliau terus dilestarikan dan menjadi bagian dari budaya lokal yang menggabungkan elemen sufisme dan kearifan lokal Punjab. Makam tersebut juga menjadi simbol perdamaian, toleransi, dan spiritualitas yang melampaui batas-batas formal agama. Dari sudut pandang sejarah Islam di anak benua India, peran para wali sufi seperti Khawaja Tajuddin Chishti sangat signifikan dalam proses Islamisasi masyarakat Asia Selatan. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membawa transformasi budaya dan sosial melalui pendekatan spiritual yang lembut. Para sufi ini juga sering menjadi jembatan antara masyarakat muslim dan non-muslim, serta memainkan peran dalam meredam konflik sektarian. Dalam historiografi modern, peran sufi sering dianggap sebagai fondasi penting bagi pembentukan identitas Islam lokal yang inklusif dan berakar pada konteks masyarakat setempat. Dari sudut pandang sufisme, wafatnya Khawaja Tajuddin Chishti dalam pertempuran melawan kelompok penentang dakwah dipandang sebagai bentuk kesyahidan spiritual. Dalam tradisi sufi, mati syahid karena mempertahankan kebenaran dan menyebarkan cahaya ilahi dipandang sebagai puncak pengabdian seorang hamba kepada Tuhan. Oleh karena itu, pengorbanan Khawaja Tajuddin Chishti diperingati tidak hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai simbol keberanian spiritual dan cinta ilahi yang menginspirasi generasi sufi berikutnya. Dengan demikian, warisan Khawaja Tajuddin Chishti melintasi batas sejarah, agama, dan budaya. Beliau dikenang bukan hanya karena perjuangan dakwahnya, tetapi juga karena kemampuannya membentuk suatu masyarakat yang berlandaskan pada kasih sayang, persaudaraan, dan pencarian spiritual yang universal. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan.
Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.